Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 5 informasi penting di akhir bulan Juni tahun 2024. Salah satunya terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 3 yang lewat PT Pos Indonesia. Kemudian bantuan PKH alokasi Juli-Agustus yang kemungkinannya dicairkan lewat kartu KKS. Kemudian bantuan BPNT tahap 3 yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia. Serta bantuan BPNT yang dimungkinkan periodenya Juli-Agustus yang lewat kartu KKS. Ini tetap pakai data New DTKS, tidak pakai data yang lainnya. Nah, kira-kira informasi lengkapnya seperti apa terkait dengan 5 informasi penting di akhir bulan Juni tahun 2024 ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang 5 informasi penting di akhir bulan Juni tahun 2024 ini. Nah, tentunya di sini saya sudah merangkum apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oleh sebab itu saya mohon maaf mungkin agak sedikit membaca ya sahabat YouTube. Langsung saja informasi penting yang pertama di akhir bulan Juni tahun 2024 ini, yaitu hari ini tepatnya di tanggal 28 Juni tahun 2024 merupakan batas akhir pengusulan bantuan PKH Plus dengan nominal Rp500.000 per triwulan dan dicairkan per tahunnya jumlahnya yaitu Rp2 juta khusus di 13 daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang pertama ada di Kabupaten Blitar, kemudian Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, kemudian Kabupaten Sidoarjo, berikutnya adalah Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, berikutnya adalah Kota Malang, Kota Batu, kemudian Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, dan yang terakhir adalah Kota Probolinggo. Jadi hari ini adalah batas akhir pengusulan bantuan PKH Plus khusus daerah Provinsi Jawa Timur yang sudah saya sebutkan tadi. Di mana yang diusulkan ini adalah KPM PKH reguler, yaitu KPM PKH yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan kriteria adalah lansia usia minimal 70 tahun ke atas yang terdaftar di data DTKS dan diutamakan adalah KPM yang memiliki anggota keluarga lainnya di dalam satu kakaknya. Jadi bisa dipahami ya. Dan ini harus diusulkan oleh pemerintah daerah setempat ke pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Jadi harus diusulkan. Dan tentunya di 13 daerah yang sudah saya sebutkan tadi, para pendamping sosial ini mencari kandidat KPM yang diusulkan. Dan di wilayah kami khususnya di Kabupaten Banyuwangi ini sudah selesai di beberapa waktu yang lalu. Jadi tinggal proses pengajuannya ataupun pengusulannya langsung dari Dinas Sosial Kabupaten Kota ke Dinas Sosial Provinsi di wilayah Jawa Timur. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Kemudian informasi penting yang kedua di akhir bulan Juni tahun 2024 ini, yaitu di tanggal 30 Juni tahun 2024 mendatang, di mana merupakan batas akhir proses aktivasi rekening simple bagi siswa-siswi
yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024. Khususnya bagi siswa-siswi yang berada di kelas akhir, mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat hingga SMA SMK sederajat. Jadi kalau jenjang SD berarti kelas 6, kalau jenjang SMP berarti kelas 9, kalau jenjang SMA berarti kelas 12, atau di jenjang SMK ini sebagian yaitu di kelas 13 ya. Jadi yang khusus kelas akhir. Jadi ini batas akhir proses aktivasi rekening simpelnya di tanggal 30 Juni tahun 2024 apabila tidak ada waktu perpanjangan dari pihak Puslabdik Kemendikbudristek ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Tentunya silakan pantau status kepesertaan bantuan PIP-nya di website resminya yaitu pip.kemdikbud.go.id. Apabila di sana keterangannya masuk ke dalam SK nominasi dan belum melakukan aktivasi rekening simpel, maka silakan hubungi pihak sekolahannya masing-masing agar supaya nanti bisa diberikan surat pengantar dan bisa melakukan aktivasi rekening simpel ke bank penyalur. Karena syarat utama supaya bantuan PIP itu dicairkan bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP yaitu harus melakukan aktivasi rekening simpel terlebih dahulu. Jadi bisa dipahami ya. Sedangkan bagi siswa-siswi yang berada di kelas berjalan, batas akhir proses aktivasi rekening simpelnya hingga akhir tahun 2024. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian informasi penting yang ketiga di akhir bulan Juni tahun 2024 ini, pencairan untuk bansos pangan dalam rangka kerawanan pangan atau mitigasi resiko pangan tapi yang dalam bentuk barang ya seperti itu, yaitu berupa beras 10 kg untuk tahap yang ke-6 atau bulan Juni tahun 2024. Ini terus dicairkan di berbagai daerah di akhir bulan Juni ini. Sebagai contoh di kabupaten kami, di Kabupaten Banyuwangi, ini untuk bantuan pangan dicairkan hingga beberapa hari ke depan. Karena kemarin di balai desa di tempat tinggal saya, ini untuk dropping berasnya sudah turun ya, seperti itu untuk bantuan pangan beras 10 kg ini. Dan kabar gembiranya nanti akan dilanjutkan berdasarkan informasi dari Bapak Presiden langsung ya, Bapak Jokowi, bahwasanya nanti akan dicairkan lagi di bulan Agustus, kemudian di bulan Oktober, dan terakhir di bulan Desember ya, seperti itu. Kemudian informasi penting yang keempat di akhir bulan Juni ini, di mana untuk BLT, bantuan langsung tunai berupa uang tunai dengan nominal Rp300.000, kemudian Rp600.000 dan Rp900.000 juga terus disalurkan di berbagai desa hingga akhir bulan Juni ini. BLT yang dimaksud di sini tentunya adalah BLT dana desa atau BLT miskin ekstrim di masing-masing desa di seluruh daerah di Indonesia. Untuk mekanisme penyalurannya memang diserahkan langsung ke masing-masing pihak desa. Ada yang mencairkan per bulan dengan nominal Rp300.000, ada juga yang mencairkan per 2 bulan dengan nominal Rp600.000, dan ada juga yang mencairkan per triwulan yaitu sebesar Rp900.000. Mekanisme penyalurannya ada yang langsung disalurkan door to door ya, langsung diberikan ke alamat si penerima manfaat oleh pihak desa. Ada juga yang penerimanya itu diundang ke balai desa untuk mengambil bantuan tersebut. Ada juga yang dicairkan secara non tunai. Ini lebih canggih lagi ya. Jadi dari pihak desa membukakan rekening bagi si penerima BLT dana desa tersebut. Ketika bantuannya sudah dicairkan, maka si KPM bisa mencairkan melalui mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Kemudian informasi penting yang kelima di akhir bulan Juni tahun 2024 ini, di tanggal 1 Juli nanti tahun 2024, proses persiapan penyaluran bantuan PKH dan BPNT baik yang lewat kartu KKS dan PT Pos Indonesia ini akan dimulai. Di mana yang lewat PT Pos Indonesia itu dicairkan per 3 bulan sekali berdasarkan pencairan sebelumnya. Maka nanti di tahap yang berikutnya ini, yaitu untuk 3 bulan, Juli, Agustus, September, baik itu PKH maupun BPNT-nya.
kalau misalkan tidak ada perubahan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Sedangkan yang lewat kartu KKS berdasarkan pencairan sebelumnya dicairkan per 2 bulan, yaitu untuk PKH-nya dan juga BPNT alokasi Juli-Agustus. Tentu itu kalau tidak ada perubahan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, seperti itu. Tentunya tahapan awal proses penyiapan data KPM oleh pihak Pusdatin dengan cara melakukan penghimpunan data hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Tentunya bagi KPM yang masih dinyatakan layak oleh pemerintah daerah, maka insya Allah bantuannya akan diberikan lagi. Namun apabila ada KPM yang sudah dinyatakan tidak layak oleh pemerintah daerah, maka bantuannya tidak akan dicairkan lagi untuk periode yang akan datang. Kemudian di beberapa hari ini ada juga yang menyampaikan terkait dengan rumor penerima bantuan sosial datanya bukan lagi diambil dari data DTKS, melainkan dari data Reksosek. Apakah hal tersebut dibenarkan? Apakah memang seperti itu? Tentunya berdasarkan undang-undang yang berlaku terkait dengan kemiskinan, data yang dijadikan sebagai acuan untuk pemerlu kesejahteraan sosial tidak lain hanyalah data DTKS yang saat ini disebut sebagai New DTKS, bukan data yang lainnya. Nah, kaitannya dengan data Reksosek tersebut, mungkin yang lebih tepat seperti ini. Jadi data DTKS nanti juga akan dipadu-padankan dengan data hasil Reksosek. Nah, itu baru lebih tepat ya bahasanya. Jadi tetap nanti yang dipakai adalah data DTKS. Namun nantinya ke depan data DTKS itu juga nanti akan dipadu-padankan dengan data hasil Reksosek. Karena saat ini pun data DTKS juga sudah dipadankan dengan data-data yang lainnya seperti data Dukcapil Kemendagri, data Dapodik di Kemendikbudristek ataupun di Kemenak ya, kemudian data kesehatan seperti di BPJS Kesehatan ya, kemudian di Kementerian Kesehatan dan pemadu badanan dengan data-data yang lainnya. Jadi kemungkinannya seperti itu dan saya rasa bahasa itu lebih tepat dibanding data DTKS nanti tidak dipakai lagi dan digantikan dengan data Reksosek. Jadi itu salah kaprah ya, karena memang berdasarkan amanat undang-undang yang menjadi acuan untuk penyaluran bantuan sosial ataupun untuk hal yang lainnya terkait dengan kemiskinan itu tetap data DTKS dan yang saat ini disebut sebagai data New DTKS. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah seperti itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.